Yang mengatakan mata uang ringgit Malaysia dengan rupiah sama, kemudian kerja di Malaysia dengan di Indonesia kurang lebih sama dari segi upah. Padahal tidak semuanya sama, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebanyakan orang Indonesia kalau merantau ke Malaysia pastinya cari lebih. Kalau cuma sekedar hanya untuk makan, minum, mungkin kebanyakan lebih memilih duduk di Indonesia. Namun kalau kita duduk di Indonesia, berada di perkampungan seperti ini, upah minimumnya itu cuma 500 ringgit. Jadi beda jauh dengan di negara tetangga kita yang dimana upah minimumnya itu 1.700 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan. Dan untuk mendapat gaji 6 jutaan, kalau di Indonesia, misal kata di kampung, itu memang teramat-amat sulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau kita merantau di negara tetangga dengan cara yang benar, resmi, insya Allah, kalau kita benar-benar niat kerja, akan menjadi berkah tersendiri. Alhamdulillah, selama saya merantau di Malaysia, ketika pulang kampung, ada tabungan, saya buat modal usaha kecil-kecilan. Contohnya seperti ini, jualan TOS. Dan mungkin nanti lepas saya, Bang Toham pun juga mau jualan macam kopi-kopi yang seperti di Malaysia ya. Jadi minuman kopi di sini itu belum ada. Kalau di Malaysia kan kopi es, kemudian minuman-minuman jenis lainnya kan banyak. Tapi kalau di sini nggak ada satu semua. Dan alhamdulillah itu membuat saya sangat bersyukur ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh jadi Malaysia dengan di Indonesia itu kurang lebih sama saja dari segi upahnya. Tapi di sini beda, sahabatku semua. Bahkan kalau kita misal kata gajian ringgit Malaysia, kalau ditukar rupiah itu nilainya jadi besar. Dan untuk harga barang-barang di sini lebih agak murah, sahabatku semua. Sudah sampai di tempat cucian motornya. Jadi seperti ini tempat cucian motor yang ada di Indonesia. Di sini untuk motor harganya Rp10.000 atau sekitar Rp2.50. Kalau untuk cucian mobil sekitar Rp35.000. Jadi tak sampai Rp10, sahabatku semua kalau untuk mobil. Jadi kalau di kampung memang sangatlah murah untuk cuci motor. Di Indonesia 1000 cara orang cari makan. Salah satunya pedagang sayur ini. Nah, kalau memang dia tidak ada penjual sayur ini ya, tapi kalau di motor sudah bisa digunakan mencari nafkah, sahabatku semua. Jadi berbagai cara 1000 orang cari makan kalau di Indonesia. Dan di sini ternyata ada juga mobil Proton Malaysia, sahabatku semua. Dan tak sangka ya, ternyata di kampungnya Bang Toha juga ada mobil Proton Malaysia. Kira-kira harganya berapa ya kalau di Malaysia mobil ini, sahabatku semua? Jadi baru kali pertama saya melihat di kampung di sini ada yang punya mobil Proton Malaysia. Namun sayang, untuk saat ini Proton sudah tidak dijual di Indonesia. Tapi sangat cantik, sahabatku semua. Kalau punya mobil Proton Exora seperti ini, boleh untuk jalan-jalan sekeluarga. Oke, kali ini Bang Toha sudah selesai cuci motor. Langsung kita lanjut perjalanan untuk sembang-sembang cerita. Oke sahabatku semua, kita langsung keliling kampung sambil bercerita, sambil bersembang-sembang. Sisi kelebihan kalau tinggal di kampung memang terasa nyaman, damai. Tapi di sisi lain, kehidupan di kampung ini agak sulit untuk kita mungkin berkembang, yang dimana dari segi lapangan pekerjaan, lagi-lagi kalau kita nggak punya sawah, nggak punya ladang, ya jalan satu-satunya mungkin harus merantau, entah ke kota atau entah ke negara tetangga. Mungkin kalau saya tidak merantau ke Malaysia, untuk punya sebuah rumah impian juga akan terasa sulit. Sebab dengan gaji Rp500 per bulan, saya rasa kalau untuk keperluan hidup bersama anak istri itu pun juga kurang. Sering kali banyak yang salah paham dengan para petani di kampung yang katanya kalau menjadi petani di kampung damai, indah, sejahtera. Tapi pada fakta dan kenyataannya, lihat sahabatku semua, padinya baru saja mulai berbuah, itu pun petani harus menjaganya. Karena kalau tidak dijaga maka akan dimakan burung. Maka dari itu kita bisa melihat
jasa-jasa para petani, yang dimana beras yang kita makan hasil daripada kerja keras para petani. Kita bisa melihat sendiri sahabat semua, kerja keras para petani yang luar biasa. Maka dari itu jangan juga sampai menyia-nyiakan makanan. Dan kalau di desa biasanya kalau ada pekerjaan ya membuat rumah seperti ini, kerja bangunan. Di sini kalau untuk kerja bangunan dihargai Rp100.000. Kalau untuk yang buruh atau pekerja biasa, tapi yang untuk tukang Rp120.000. Rp100.000 itu persamaan dengan Rp25. Kalau untuk yang Rp120.000 persamaan Rp30.000 kan sahabat semua. Rp100.000 itu bukan nilai angka yang sangat tinggi, melainkan cuman angkanya saja yang nampaknya ratusan ribu. Tapi kalau dibelanjakan ya cuman untuk sekedar kebutuhan hidup satu hari saja. Makanya kalau ada yang mengatakan kerja di Malaysia dengan di Indonesia kurang lebih sama saja, ya jelas jauh berbeda. Kalau di Malaysia misal kata dapat gaji satu hari Rp80, itu cukup lumayan. Kalau misal kata tiap bulan bisa kirim uang 6 juta itu kan juga lumayan. Biasanya nanti yang 4 juta untuk keperluan hidup di kampung, yang 2 juta untuk tabungan. Tapi kalau di kampung misal kata teringin nak menabung memang agak sulit. Jadi buat para netizen yang tidak pernah datang ke negara tetangga, jangan merasa paling tahu segalanya di Malaysia dengan melihat video-video yang hoax seolah-olah kerja di negara tetangga dengan di Indonesia sudah kurang lebih sama. Itu beda. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang berkomentar, demi konten sanggup berbohong, pura-pura punya rumah hasil kerja keras di Malaysia. Padahal ketika saya membangun rumah dan juga beli tanah itu murni hasil daripada saya merantau di Malaysia. Mungkin kalau saya tinggal di kampung yang dimana sahabat-sahabat juga bisa lihat sendiri keadaan di kampung bergantung pada pertanian. Sedangkan kalau hidup bertani itu ya untuk mendapatkan uang itu ya enggak mudah. Bukan setiap hari bisa dapat uang. Sedangkan kalau di negara tetangga beda cerita lagi. Menjadi petani di negara tetangga, mereka itu banyak yang sukses. Petani di sini kan jarang yang punya mobil. Tapi kalau petani di negara tetangga, rata-rata mereka punya mobil, dan mobilnya itu bagus. Mobil Toyota. Yang dimana kalau di sini jarang sekali ya orang punya mobil Toyota Fortuner itu, yang biasanya untuk angkat-angkat barang di kebun. Ya karena di sana harga sayuran itu mahal sahabat semua. Beda dengan di sini. Kalau di kampung kan rata-rata ditanami padi macam ini. Jadi ditanami padi, nanti 3 bulan baru bisa panen. Di sini dikerjakan secara manual. Dikerjakan secara manual. Bahkan untuk mencabut rumput liar pun juga masih secara manual. Contohnya makcik ini tengah cabut rumput liar. Jadi kalau nyaman di kampung apa di perantauan bang, sebenarnya kalau nyamannya sih nyaman di kampung sahabat semua, karena damai, tenang, indah ya kan. Tapi sayang soal untuk mata pencaharian, untuk meneruskan kehidupan di kampung kalau nggak punya apa-apa itu juga agak sulit kehidupan. Jadi kalau musim padi sahabat semua seperti ini ya, di kampungnya Bang Toha menghijau, benar-benar suasana kampung. Makanya Bang Toha kalau di Malaysia misal kata di mall ataupun di kotanya itu sering merasa terheran-heran ya, sebab kalau di kampung Bang Toha tinggalnya di tempat seperti ini loh kan. Bang Toha tunjukkan pegunungan, sawah padi. Makanya kalau saya ngevlog di suasana perkampungan Malaysia yang rumahnya bagus-bagus,
banyak mobil ya kan. Saya itu kadang-kadang sampai heran, di kampung Malaysia warganya semuanya punya mobil, dan mobilnya itu juga bukan mobil jelek-jelek. Ini bukan tentang perbandingan sahabatku semua, tapi ini kita sharing-sharing bercerita lah. Jadi melihat sisi perbedaan antara kampung di Indonesia dengan kampung Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia rata-rata kebunnya itu ditanami pokok kelapa sawit. Kalau untuk tanaman padi agaknya kurang sahabatku semua. Ada sih, cuman tidak seluas seperti di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau musim padi seperti ini, dari ujung sana sahabatku semua, semuanya tanaman padi. Nanti kalau musim panen raya, Bang Toha akan tunjukkan ramai sangat orang memanen padi. Dan panen raya di sini masih dikerjakan secara tradisional. Makanya kalau saya berada di kota di Malaysia, saya itu selalu heran ya, Masya Allah, ternyata seperti ini indahnya dunia luar. Ya karena sahabat-sahabat tahu sendiri kan, kalau saya pulang kampung, ya seperti inilah kehidupan di sini. Jadi rata-rata tinggal di daerah pegunungan. Kalau pagi-pagi orang tua bercocok tanam bagi yang punya sawah. Kalau Bang Toha nggak punya sawah, ini sawahnya tetangga, sawahnya jiran. Dulu juga punya cita-cita, berkeinginan untuk membeli sawah. Cuman kalau di Indonesia harga sawah itu cukup lumayan mahal sahabatku semua, yang dimana mencapai ratusan juta. Jadi kalau misal kata teringin nak beli sawah, memang harus menabung uang dengan proses yang cukup lama, ratusan juta. Misal kata satu petak seperti ini bisa mencapai 100 juta lebih lah. Dan itu motornya Bang Toha. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang beli mobil, jalan-jalan keliling kampung, naik mobil kecil-kecil tak apa. Belum ada uang sahabatku semua. Nanti kalau ada rezeki, insya Allah beli mobil lah. Sebab mobil di sini rata-rata, kalaupun mobil second itu juga agak mahal. Banyak juga sahabat-sahabat yang kadang-kadang berkomentar, dasar orang kampung nggak pernah pergi ke kota Jakarta, baru melihat Malaysia sudah wah, sudah gitu, sudah puja-puji. Jarak kampung saya dari Jakarta itu sekitar ya mungkin 15 jam lah, kalau tak macet. Ya kalau macet memang agak lama. Makanya saya kalau dipikir-pikir untuk pergi ke Jakarta lebih baik ke Malaysia karena jaraknya lebih dekat. Kalau kampungnya Bang Toha naik bus ke Jakarta 15 jam. Kalau Bang Toha pergi ke Surabaya cuma sekitar 7 jam. 7 jam, jadi agak dekat lah untuk pergi ke Surabaya. Kalau ke Jakarta memang sangat-sangat lama, dan mungkin saya kalau pergi ke Jakarta nampaknya juga tidak akan pergi sahabatku semua. Karena kalau mau pergi saja sampai sana itu sudah penat. Jadi nanti kalau misal kata ada yang mengajak, ya juga mau lah. Kalau ada yang mengajak, dikasih sponsor. Cuman kalau disuruh pergi ke sana untuk jalan-jalan, rasanya tidak akan. Ya lebih baik uangnya buat jajan di kampung dengan keluarga. Karena kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, misal kata kita teringin nak beli sesuatu yang agak mahal, itu kadang-kadang juga pikir-pikir. Karena kemasukan uang di kampung itu berbeda. Jadi masuk uangnya itu cuma sedikit-sedikit. Jadi kalau kita di kampung harus pandai hidup jimat. Beda dengan di perantauan Malaysia, yang dimana kalau Bang Toha merantau di Malaysia, misal kata teringin nak beli ini, nak beli itu tidak mikir-mikir. Tidak mikir-mikirnya karena tiap bulan bisa dapat gajian. Tapi kalau sudah duduk di kampung seperti ini, ya mau nggak mau harus hidup jimat. Nah kan Bang Toha punya usaha jualan, iya punya usaha jualan, iya sahabatku semua. Tapi usaha jualannya Bang Toha itu jualan kecil-kecilan, yang beli saja cuma budak-budak atau anak-anak. Di sini sorry ya, Bang Toha ingin menjelaskan ya, budak-budak itu dalam bahasa Melayu Malaysia, budak itu artinya anak. Tapi kalau di Indonesia, budak itu artinya cukup sangat kasar ya sahabatku semua, atau biasa sering disebut hamba abdi lah, istilahnya kasar kalau budak.
dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, budak-budak itu anak-anak ya. Dan jualannya Bang Toha yang beli itu pun cuma anak-anak sekolah. Kalaupun orang-orang itu juga ada, cuman kalau untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah bisa lah. Tapi kalau untuk beli ini beli itu juga belum bisa. Doakan saja mudah-mudahan suatu saat nanti Bang Toha bisa buka usaha lagi lah. Rencananya pun ingin buka usaha minum-minuman yang seperti di Malaysia, cuman Bang Toha masih kaji terlebih dahulu, masih belajar. Untuk cari barang-barangnya juga agak susah. Jadi nanti Bang Toha mau pergi ke pasar yang dimana kalau pasar tersebut menjual buah-buah yang lengkap lah. Insya Allah mungkin nanti malam Bang Toha akan ke pasar. Sebab di sini ada pasar yang dimana bukanya itu tengah malam sahabatku semua. Cuman pasarnya dari kampungnya Bang Toha itu perjalanan 2 jam. Jadi Bang Toha belum ke sana. Next mungkin insya Allah akan ke sana. Jadi episode kali ini sembang-sembang bercerita kehidupan di kampung Indonesia dengan di perantauan Malaysia. Kalau dari segi pribadi saya sebenarnya merantau di Malaysia itu enak sahabatku semua. Enaknya kalau kita tiap bulan bisa gajian, dan apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik. Alhamdulillah untuk keluarganya Bang Toha sebagian juga masih merantau di Malaysia. Jadi saya sekeluarga itu memutuskan untuk merantau ke Malaysia demi untuk bisa merubah ekonomi kehidupan di kampung. Sebab di kampung itu sulit mencari pekerjaan sahabatku semua. Kalaupun ada ya cukup-cukup untuk makan lah. Alhamdulillah di Malaysia akhirnya bisa merubah ekonomi di kampung halaman. Ini motor pun beli hasil merantau di Malaysia. Ini motor. Dulu kalau mau beli motor seperti ini nampaknya itu agak sulit sahabatku semua. Yang dimana kalau kita kerja di rumah mau beli motor seperti ini agak sulit. Kalau di Indonesia plat nomor kendaraannya itu seperti ini ya. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan kecil, tapi kalau di sini agak besar. Dan pajak motor di Indonesia itu lebih mahal daripada di Malaysia. Makanya kemarin banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, motornya ini 1 tahun berapa pajaknya? Di sini 1 tahun pajaknya sekitar 100 ringgit lebih. Kira-kira mahal atau murah? Katanya di Malaysia lebih murah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.